karena ini adalah kajian yang begitu luar biasa, dan insya Allah sebelum kita masuk ke kajian inti kita, akan dibuka sepatah kata atau opinion speech oleh sosok motivator yang sangat luar biasa. Beliau ini guru saya tahu betul beliau, apalagi dalam berbisnis itu, saya selalu mengingat kata-kata beliau bahwa Dek Rahmat, bisnis itu bukan soal untung dan rugi, tapi soal surga dan neraka. Betul-betul ini adalah pesan yang sampai saat ini, Masya Allah, sangat membatin di dalam dada saya. Sehingga bukan hanya kita mengejar dunianya, tapi akhiratnya juga bisa kita dapatkan. Sehingga sukses berkah. Sukses, suka proses berkah, singkatan berhasil karena Allah. Dan suksesnya bukan hanya di dunia, tapi di akhirat insya Allah jauh lebih sukses nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan beliau ini, Bapak Ibu, adalah seorang penulis buku, sudah menulis 4 karya buku, dan Masya Allah, buku-bukunya sudah dibaca di 5 negara, sudah sampai ke Hong Kong, Arab Saudi, Malaysia, Taiwan, plus Indonesia. Masya Allah ya. Dan saya juga adalah penggemar buku beliau. Luar biasa, buku 5 Mujizat Manusia, sangat keren. The Miracle of You. Nah, ini sudah ada slide-nya ya, Bapak Ibu silahkan baca ya. Ini Masya Allah ya, sangat keren sekali. Beliau ini adalah salah satu mubalik milenial ya, yang ada di Kota Makassar. Masya Allah. Beliau juga adalah seorang host dan narasumber di Fajar TV dan Net TV Sulawesi Selatan, penulis buku-buku bestseller, dan beliau adalah guru saya juga di ilmu psikolog ya. Dan beliau adalah master trainer smart brain. Jadi beliau itu mampu menghafal puluhan kata dalam hitungan detik. Lebih cepat beliau menghafal daripada Bapak Ibu berkedip. Dan ini pernah saya pelajari pada beliau, dan Masya Allah teruji betul-betul sangat luar biasa dengan metode otak kanan. Dan yang luar biasanya adalah beliau juga terpilih menjadi 20 top trainer Miss Meridiana Mimpi $1 juta. Wow. Beliau adalah peraih ya 30 penghargaan dalam negeri, dan karya-karyanya tercantum di bawah Bapak Ibu. Ada juga Reski Otak Kiri, ada juga dalam bentuk audio 7 jurus negotiation anti penolakan. Ini sangat bagus sekali bagi Anda seorang pengusaha yang sudah 5 kali menawarkan produk tapi 15 kali ditolak. Ini keren ya, 5 kali menawarkan produk 15 kali ditolak ya. Bagi Anda yang betul-betul, apalagi ini yang mengajukan proposal 7 kali tapi ditolak, itu sudah tak terhingga, sudah tidak bisa terhitung ya. Akhirnya datang lagi melamar ya, Masya Allah, ternyata masih ditolak juga. Datang lagi melamar, ternyata luar biasa. Ternyata ini seorang calon mertua betul-betul mencari laki-laki yang tangguh, laki-laki yang kuat, laki-laki yang tidak capek untuk ditolak. Dan akhirnya calon mertua ini menjodohkan anaknya dengan tetangga sebelah. Akhirnya ditolak juga. Nah, dan Bapak Ibu yang begitu luar biasa ya, Masya Allah, Barakallahu Fik, siapapun Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini, semoga kita betul-betul mendapatkan ibroh kebaikan. Untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, langsung saja ya kita masuk ke opinion speech yang akan dibawakan oleh Mr. Demigy Veter Sarwandi Eka Sarbini. Dengan hormat kami persilakan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai ya kajian kita malam ini bersama Ustadz Subki. Baiklah, saya pertama-tama akan membuka terlebih dahulu dengan ucapan alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Shadaqallahul azim. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pribadi juga menyapa kepada seluruh peserta yang sudah masuk. Alhamdulillah sudah 100 orang yang sudah login, Masya Allah. Boleh angkat jempolnya kalau suara saya terdengar dengan jelas. Jempol kanannya. Ya. Lalu jempol kirinya juga. Oke. Tapi tolong ya, perlu goyang-goyang ya. Itu joget namanya. Baiklah. Alhamdulillah hari ini saya akan membawakan terlebih dahulu ya pengantar mengapa kami membuat ya kajian ini. Dan sambil menunggu Ustadz Subki juga masuk ke dalam ruang meeting kita, ya, saya sekarang lagi proses menunggu juga ya balasan dari manajemennya. Nah, salah satunya adalah kita melihat sekarang kita punya anak-anak itu ya terlalu sering terpengaruh dengan namanya gadget. Dulu kita sebenarnya juga ada gadget,
namun gadget kita itu agak besar, ya. Dia itu agak berat kalau diangkat sendiri, ya. Apa namanya? Televisi yang berbentuk tabung itu, ya. Namun akhirnya makin kecil, akhirnya bisa di genggaman masing-masing. Nah, dari situlah sebenarnya akan melahirkan perilaku anak kita akan seperti apa. Nah, jauh daripada itu yang ingin saya sampaikan bahwa kita sebagai parent atau sebagai orang tua, ya, kita punya anak ataupun anak asuh, ya, atau kita punya ponakan, ya, kita didik mereka, itu akan melihat kita sebenarnya, dan juga apa yang menjadi lingkungan mempengaruhi mereka. Sekarang bukan hanya kita sebagai orang tua, ya, kalau dalam hadis itu bahwa setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Ya, ini ada sebuah dalil, ya, kita itu semuanya waktu kita lahir atau anak kita lahir itu semuanya dalam keadaan fitrah. Hanya karena orang tuanya yang menjadikan dia apa? Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Dan ternyata kalimat di situ tuh bukan sebagai ayah dalam artian ayah kandung atau ayah biologis atau orang tua biologis, tapi juga bisa dikatakan orang tua asuh. Orang tua asuh ini bukan hanya kita sebagai ayah kandung atau ibu kandung secara fisik ataupun secara nyata, tapi juga lingkungan. Itu juga menjadi ayah baru, teman pergaulan, sahabat dari anak kita. Bahkan gadget juga itu bagian daripada orang tua yang mengasuh mereka, yang mendidik mereka akhirnya menjadi seperti apa hari ini. Itulah kenapa kita sebenarnya aslinya anak-anak kita itu semuanya fitrah. Jadi sebenarnya tidak ada dalam hadis itu disebutkan karena orang tuanya menjadikan dia Islam. Karena hakikatnya semuanya sudah Islam awalnya. Sebagaimana kita lihat anak-anak yang tadi dibuat sebuah riset, ya, ternyata perilaku anak itu kalau dia tidak tahu apa-apa, dia tidak akan berbuat apa-apa. Hanya karena dia melihat, ya, repetisi berulang, dia menganggap ini sesuatu yang apa namanya harus dilakukan, sesuatu yang boleh dilakukan, karena mereka belum bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Belum ada filter, ya, belum akil jalan, ya, makanya kenapa dia melakukan sesuatu. Itulah kenapa penting banget kita ini mengontrol. Ya, termasuk gadget. Alhamdulillah, saya pribadi itu sangat ketat kalau masalah gadget. Tidak ada yang bisa sentuh gadget apapun di rumah. Makanya itu tuh lebih bagus tegas. Tidak bisa, ya, kita gampangnya begitu karena kasihan, karena memanjakan anak, diberikan gadget untuk nonton. Sebenarnya tidak ada masalah dengan mereka menonton. Tapi kita yang pilihkan kontennya, kita yang pilihkan channelnya. Bukan ya yang utak-atik sendiri. Ya, walaupun itu ya bagian dari kreativitas dia mencari, tapi yakin dan percaya kita nggak tahu. Jangan sampai HP orang tua yang dipakai, yang di mana di situ bukan mode orang tua yang kita bukan mode anak yang kita set, tapi mode orang tua. Nah, ini bahayanya ketika masuk di YouTube misalnya. YouTube kan sekarang sudah dicegat juga, ya. Saya sebagai YouTuber juga, saya punya akun YouTube. Teman-teman, Bapak Ibu juga boleh lihat di channel Sarwandi Eka Sarbini. Saya melihat, ya, YouTube sekarang itu sudah, kalau kita upload nih, ya, satu video, contoh nih video ini insya Allah kita akan upload, itu ada filternya bahwa ini bisa dinonton oleh anak-anak atau enggak, ya. Jadi memang betul-betul YouTube sekarang agak apa namanya ditindaki, ya, kalau orang kita itu apalagi komisi pengawasan anak, ya. Jadi kalau termasuk penyiaran, ya, kalau kita ini KPI, ya, istilah komisi penyiaran televisi itu. Nah, terus YouTube juga sudah membuat aplikasi, ya, aplikasi namanya YouTube Kids. Ya, YouTube Kids ini memang kontennya semuanya hanya anak-anak. Jadi di dalam itu tidak ada sama sekali, ya, di konten-konten yang dimana orang dewasa di dalam. Semuanya anak-anak, kartun anak-anak, ya, semuanya serba anak. Makanya kenapa saya lihat di situ sisi amannya kalau pakai YouTube Kids dibandingkan pakai YouTube umumnya. Makanya kenapa kita perlu melihat juga, dan juga perlu juga kita lihat bahwa tidak semua juga di YouTube Kids itu bagus. Contoh misalnya ada perilaku dari sebuah kartun yang ternyata tidak bagus, maka itu juga sangat riskan sekali dicontoh oleh anak kita. Nah, sekarang kita ini harus pahami bahwa kita bukan lagi satu-satunya orang tua buat anak. Itu yang perlu kita pahami dulu, ya. Kita harus betul-betul renungkan bahwa bukan kita hanya satu-satunya di rumah itu sebagai orang tua, karena ada gadget yang menjadi orang tua lain, ya. Dia kalau orang kita bilang itu ya ayah tiri, ya, atau ibu tiri, ya, atau orang tua tiri, yang dimana mereka juga mengambil pelajaran dari gadget.
Kita ini sebenarnya mendidik anak itu memang ada fase-fasenya sendiri. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini, anak-anaknya ya, atau anak asuhnya ya, atau ada yang jadi pengajar di sini, saya yakin bahwa anak-anak kita ini berbeda-beda usianya. Tentu cara pendidikannya juga beda-beda. Hanya ada penelitian membuktikan bahwa keberadaan orang tua di rumah itu adalah sesuatu yang niscaya diperlukan. Nah, ada sebuah video, sebenarnya saya lagi cari-cari tadi filenya di YouTube, di laptop saya. Hanya mungkin saya pernah ganti laptop, jadi dia tidak sempat ikut ke laptop yang satu ini. Ada sebuah riset di Singapura. Di Singapura itu karena saking banyaknya menjadi wanita sosialita dan menjadi wanita karir, itu ketika di riset ya antara ART, mate, kalau bahasa Inggrisnya itu mate, ART adalah bahasa kita di sini, ya. Lalu mom, mate versus mom. Sebenarnya ada link videonya. Sebenarnya video itu saya lampirkan dan saya tulis linknya di sini di buku Rezeki Otakiri. Ini adalah karya keempat saya yang saya membahas di sini ya sekitar 1/8 tentang parenting. Ya, selebihnya itu tentang manajemen, tentang bagaimana mengatur diri, bagaimana mengelola otak kiri kita. Jadi saya menulis tentang otak kiri secara kompleks sampai Kompas Gramedia mengatakan ini satu-satunya buku yang komplit membahas tentang otak kiri. Salah satunya tentang parenting. Jadi penelitian di riset di Singapura itu kita lanjut lagi. Akhirnya ketika ditanyakan apa ini anak-anak dikumpulkan nih, ya, dikumpulkan anak-anak ditanyakan bahwa apa makanan favoritmu. Dijawablah sang anak, misalnya dia bilang bakso lah, contoh bakso. Nah, lalu didatangilah ya sosok ART yang rajin di dalam rumah membersamai sang anak. Lalu yang kedua, sosok ibu. Ya, yang kita tahu ibu ini ya adalah cinta pertama gitu dari seorang anak. Jadi akhirnya ditanyakan, bagaimana pendapat Anda, apa makanan favorit sang anak ini? Kan tadi anaknya menjawab bakso. Ternyata ART-nya bisa menjawab bakso. Tapi ketika ditanyakan kepada sosok ibu kandungnya, ibu kandungnya tidak bisa jawab. Bayangkan, ini di riset bukan hanya soal makanan favorit, warna favorit, permainan favorit, macam-macam lah. Akhirnya itu di riset ternyata hampir 70% warga Singapura itu ternyata tidak dekat dengan anaknya. Ini di Singapura. Makanya disebut dengan motherless country. Ya, motherless country itu artinya bahwa sosok kehadiran ibu itu sangat minim di sana. Nah, sebaliknya di Indonesia, kalau di Indonesia itu sebaliknya. Sebaliknya di Indonesia itu terjadi namanya fatherless country. Jadi kita ini kehilangan sosok ayah. Ya, kehadiran sosok ayah hilang. Padahal ada riset, ya, ada sebuah penelitian menunjukkan bahwa anak yang sering dipeluk oleh ayahnya itu cenderung meningkatkan IQ atau kecerdasan intelektual atau otak kirinya lebih aktif. Ya, kalau sering diperhatikan atau dipeluk oleh ayahnya. Sebaliknya kepada ibunya. Kalau ibunya sering memeluk anaknya, itu bisa meningkatkan ya kecerdasan emosional atau EQ, ya, otak kanan dari sang anak. Maka kalau kehadiran dua-duanya ini ada, maka terjadi keseimbangan kecerdasan otak kanan dan otak kiri sang anak. Makanya saya menulis buku Rezeki Otak Kiri karena buku otak kanan udah banyak ya kan. Nah, tentang otak kiri ini sedikit banget yang mengupasnya. Lalu kenapa saya tulisnya? Karena kita berada di Indonesia, bahwa we are the fatherless country. Kita ini berada di negara yang sangat minim keberadaan sosok ayah, ya. Apalagi kesibukan ayah di luar. Untung pandemi, karena pandemi datang, akhirnya sosok ayah itu datang di rumah lebih WFH, work from home. Tapi ketika sudah menjadi ayah sesungguhnya dalam rumah, ternyata nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kita ini tidak ada persiapan dalam mendidik anak. Kita ini cuma bisa membuat anak, cuma maunya yang enak. Bikinnya dengan enak, tapi tidak siap mendidik anak. Ini yang sebenarnya, mohon maaf, ini agak keras sedikit sebenarnya sih. Makanya kenapa dalam Al-Quran itu jelas ya, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Bayangkan ketika ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ketika ayat itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu artinya sesuatu yang sangat-sangat penting banget. Alhamdulillah Ustadz Subki sudah masuk. Saya sudah menunggu Ustadz Subki. Masya Allah. Barakallah Ustadz sudah bergabung.
Ya, mungkin saya batasi dulu apa namanya tadi pengantarnya. Intinya data-data tadi itu yang membuat kenapa kami membuat komunitas H2O ini bukan hanya komunitas bisnis yang fokus bekerja dari rumah untuk menghasilkan rupiah dengan produk rukiah. Jadi salah satu produknya adalah Haramain ini minyak terapi plus rukiah. Dijualnya dari rumah, ya, insya Allah menghasilkan rupiah. Itu tagline-nya kita. Nah, makanya teman-teman semua, kita ini jangan sampai hanya fokus cari uang, tapi lupa orang-orang di rumah. Ya, makanya kenapa kami itu pengen ya kita itu punya waktu lebih banyak bersama anak dan juga kepada pasangan. Karena sayang juga ketika kita terlalu sibuk di luar, ya tidak ada masalah sih, apalagi kalau laki-laki. Hanya kita perlu tahu bahwa ketika waktu malam itu sudah waktunya memang kita membersamai anak-anak kita. Insya Allah sebentar Ustadz Subki akan detail mengupas dan memberikan kajiannya kepada kita tentang parenting di dalam Islam. Mudah-mudahan kita bisa mendidik anak kita, semoga anak kita bisa menjadi qurrata ayun, penyejuk hati jiwa kita, insya Allah Ta'ala. Saya mungkin menutup pengantar ini, mudah-mudahan kita bisa mengetahui apa yang menjadi alasan mengapa kita perlu belajar parenting. Karena Ustaz Subki akan melanjutkan kajian ini. Saya tutup dulu dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya host dulu Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, syukur Ustaz sudah bergabung bersama kami ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mungkin hostnya mau mengantar dulu kayaknya. Silakan Ustaz Rahmat Hidayat. Oke, syukran Ustaz Sarwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah kita mendengar ke opening speech yang disampaikan langsung oleh Mr. Sarwandi Eka Sarbini atau Ustadz Sarwandi Eka Sarbini. Dan ini Masya Allah ya, sangat keren sekali Bapak Ibu. Dan yang menariknya dan luar biasanya pada malam ini, kita sudah kehadiran Ustadz yang sangat luar biasa. Dan hari ini, malam ini, di malam yang begitu mulia ini kita mendengarkan langsung, kita mendapatkan ilmu dari Ustadz Subki Al-Buguri. Dan Masya Allah, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Nah, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, langsung saja kita sambut Ustadz yang luar biasa kita, Ustadz Subki Al-Buguri. Waktu dan tempat kami persilahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Allah, kehadiran Ustadz ini adalah kebahagiaan yang tak bisa terhingga Ustadz. Kebahagiaan yang begitu luar biasa Ustadz. Masya Allah. Saya juga tadi dapat ilmu banyak ya dari Ustadz Sarwandi Eka Sarbini. Sengaja saya tadi diam-diam aja gitu kan. Yes. Dan saya dapat ilmu banyak gitu. Karena kayaknya yang bergabung ini banyak keluarga saya juga, sahabat-sahabat saya. Malah ada sahabat saya dari Jakarta nih, Abi Hasan ya, kandidat doktor nih dari PT IKI ya. Ya ikut juga sama bareng di dalam Zoom ini, ada Pak Haji Mul ya. Baik, saya izin memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Sarwandi yang tadi sangat luar biasa menginspirasi buat saya untuk menyampaikan materi jadi lebih ringan gitu karena sudah disampaikan oleh beliau tadi. Yang saya hormati Ustadz Taufik Al-Farabi di Makassar ya beserta seluruh sahabatku. Tadi ada Dr. Abi Hasan, Pak Haji Mul juga bergabung bersama kita dan semua Ustadz Rahmat Hidayat yang mengantarkan acara ini dengan sangat luar biasa. Tadi waktu saya menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz Sarwandi, bahwa saya akan menyampaikan secara detail ya, justru mungkin yang detailnya itu dari beliau gitu. Kalau saya menyampaikan yang simple
gitu ya. Kenapa Pak? Ini mungkin waktu beliau tadi nyampaikan tentang pelukan dan ciuman dari seorang ayah. Dan itu juga yang kemudian mungkin ya, karena orang-orang tua kita yang dulu tuh ada yang sekolahnya sekolah rakyat, ada yang sekolahnya bahkan tidak sampai masuk sekolah formal, mereka hanya ngaji-ngaji aja dengan orang tuanya. Tapi lahir dari mereka anak-anak yang luar biasa. Ya, dan sebetulnya kunci utamanya tadi sudah disampaikan gitu. Ya, karena Nabi pernah mencium Al Hasan ibn Ali, cucunya Al Hasan ibn Ali, ya, radhiyallahu anhuma, ya. Kemudian kan ada seorang yang mengatakan, saya punya anak 10, saya nggak pernah cium anak saya. Ya, dan tegas banget kan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi oleh Allah. Dan itu ternyata menjadi satu kunci. Orang-orang tua dulu mungkin ya, apalagi mayoritas ibu-ibu zaman dulu tuh mereka rata-rata stay at home. Sehingga cinta mereka tuh full gitu. Cinta mereka kepada anak-anaknya gitu. Saya tinggal di daerah Bronx. Sempat dulu ada FTV tayang di Indosiar tahun 2013. FTV judulnya Anak Bronx Jadi Ustadz. Itu adalah biografi saya. Saya tinggal di daerah yang ya narkoba, minuman keras, tawuran gitu ya. Tapi yang saya amati justru itulah pendidikan cinta itu. Ya, pendidikan cinta itulah yang dahsyat. Ya. Tempat saya tinggal dengan tempat Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Allah yarham, itu nggak jauh gitu ya. Dan tipikal daerahnya itu sama. Dan waktu saya jumpa sama Bunda Uminya Ustadz Jeffrey, apalagi waktu Ustadz Jeffrey dalam keadaan yang ya kita nggak usah ceritakan lagi ya kondisi beliau, itu ternyata ya sama juga bagaimana seorang umi ya, dan ayah memang krisis tuh karena ayahnya sudah wafat gitu kan, tapi kecintaan yang sangat luar biasa yang tertanam itu kemudian itu menjadikan sebagai titik balik gitu, akhirnya kemudian dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mungkin ringkasnya kira-kira seperti itu. Izinkan saya mungkin menyampaikan sesuatu yang ringan gitu ya. Kalau di sini parenting dalam Islam mendidik anak menjadi qurrata ayun ya. Mungkin saya awali dari ayat yang memerintahkan kita untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka ya. Dan ini ayat populer banget. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat ini yang dipanggil adalah orang spesial, yaitu orang yang beriman. Kemudian setelah dipanggil ada perintah, qu anfusakum. Jaga dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu. Dari apa? Dari nara, dari api neraka. Ya, yang kemudian dijelaskan tuh waquduhan nas wal hijarah. Bayangin aja kalau bahan bakar neraka itu kalau batu sudah sampai kepada titik didihnya itu kira-kira berapa ribu derajat ya. Karena kalau logam saya pernah jumpa gitu, melihat ya meleburnya besi ya, baja dan lain sebagainya, tapi batu yang terbakar kemudian bisa meleleh itu belum pernah lihat ya, kecuali ini informasi dari Allah ya, menjadi bahan bakar neraka ya. Nah, dari ayat ini kemudian kita lihat makna qu anfusakum ya. Para ustadz ya, para ayahanda bunda, ini yang kesempatan
dari tadi saya sekilas mendengar Ustadz Sarwandi Eka Sarbini ini menyampaikan tentang bisnis, di antaranya produknya adalah minyak. Ini kan para ummahat nih bisa sambil dari rumah sekarang jualan online ya. Kemudian kan cintanya full tuh buat anak-anaknya gitu. Karena kalau bapaknya sibuk, kemudian ibunya juga sibuk, agak khawatir juga kita kepada generasi kita di belakang gitu ya. Nah, lanjut kepada ku anfusakum ya. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, maknaku anfusakum yakni ku ahlikum naran alimuhum wa adibuhum. Jadi ku anfusakum wa ahlikum nara, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa maknaku anfusakum adalah alimuhum wa adibuhum. Taklimkan mereka, wa ta'dib wa adibuhum. Jadi kalau sekedar taklim kan transferring the knowledge gitu ya, itu biasa aja. Tapi kalau udah wa'adibuhum, ajarkan mereka adab, ini sudah lebih tinggi lagi nih. Kalau sudah taklim dan takdib gitu ya, supaya mereka juga beradab. Dan ini makna anfusakum wa ahlikum naro. Makna menjaga diri dan keluarga adalah dengan mendidik mereka, mentarbiyah mereka. Ya. Nah, kemudian waqala Qatadah, muruhum bi ta'atillah wanhauhum an maksiatillah. Jadi yang namanya ku anfusakum wa ahlikum naro adalah perintahkan keluarga, ya pasti di sini bukan cuma anak ya, istri juga termasuk di dalamnya. Muruhum bi ta'atillah wanhauhum an maksiatillah. Ya. Dan cegah mereka, larang mereka dari maksiat ya. Makanya sekarang zaman TikTok ya kan, zaman media sosial gitu kan. Anak-anak ngajinya lewat medsos, kemudian mereka melihat kayaknya nih lapangan kerjaan satu ini kayaknya kok menjanjikan banget ya dengan joget-joget gitu, kemudian viral dan menghasilkan uang misalnya kan. Kalau mereka udah terlanjur seneng cari uang gampang ya, walaupun mengorbankan adab ya, mengorbankan akhlak misalnya. Nah, inilah pentingnya ya, sehingga kata ada ya, berkata bahwa maknaku anfusakum yakni muruhum bi taatillah, perintahkan mereka kepada ketaatan ya. Wa qala Zamakhsyari bi tarkil ma'asi ya, wa fi'lil mafrudat yakni fi'lit ta'at ya. Hampir mirip sesungguhnya ya, agar mendidik mereka, mengajarkan mereka adab mulia, dan kemudian perintahkan mereka untuk menjalankan ketaatan dan cegah mereka apabila mereka ingin melakukan satu kemaksiatan. Nah, kalau demikian tarbiyatul aulad babun min abwabi qurbin ilallah wa hiya minad din. Ya kalau begitu mentarbiyah anak-anak kita, ya kalau sekarang parenting ya kan, bagaimana kita mendidik mereka, ada seni-seninya ternyata ya. Kalau orang tua dulu tadi saya udah sampein, kadang-kadang ya cinta aja yang full gitu. Saya ingat dulu ditantang sama teman-teman SMP saya untuk naik, kalau dulu tuh ngetop banget tuh kita bonceng mobil trailer gitu ya. Nanti kita naiknya loncat, turunnya loncat gitu. Jadi mobil truk yang besar itu yang panjang itu, maka challenge-nya adalah kita bisa naik ke mobil itu tanpa menyetop mobil itu. Jadi mobil itu sedang berjalan ya dengan kecepatan mungkin 30, 40 sampai 50 km per jam. Kemudian kita terbang ke mobil itu dan nanti turunnya juga dengan gaya yang sama. Kita ditantang untuk itu, atau ditantang rokok, atau ditantang narkoba, atau ditantang minuman keras, ditantang tawuran. Itu kita ingat gitu, karena orang tua kita tuh sayang banget sama kita. Ya, ayah ibu kita sayang gitu. Jadi kayaknya buat apa juga kita melakukan hal-hal seperti itu gitu ya. Yang saya rasakan tuh begitu gitu. Dan ternyata gitu ya. Tadi bagus juga tuh saya lihat seliwat Deddy Corbuzier
lewat podcastnya beliau nyampein tentang bagaimana ibunya dulu memberikan trust kepada anaknya. Saya simak juga itu. Jadi waktu ibunya bilang sama Dedi gitu ya, Dad, kamu pelajari tanda tangan mamahmu. Buat apa? Jadi kalau ada ada ulangan, ada apa yang butuh tanda tangan mama, kamu tanda tangan aja. Ya, tapi kamu harus bertanggung jawab dengan itu. Kamu harus belajar. Mama nggak mau. Ya, intinya begitu. Kamu tuh belajar terpaksa ini. Kamu enjoy, nikmati. Ya, dan mama kasih kamu kepercayaan penuh. Ya, dengan itu ternyata membangkitkan satu kepercayaan satu tanggung jawab gitu buat anaknya. Malah beliau bilang, inilah saya sekarang. Dan saya dengar juga anaknya dia tuh kan sekarang kalau nggak salah dapat prestasi yang bagus di sekolahnya. Dan dia bilang saya terapkan itu juga. Dan saya amati dulu, saya punya tetangga, ayahnya tuh sangat strict. Wah, kalau nggak mau dibilang galaknya luar biasa. Keras banget terhadap anak-anaknya. Tapi saya lihat hampir 90% anaknya tuh hancur. Meninggal overdosis, ya kemudian meninggal tawuran. Mungkin yang rada-rada lumayan ada satu anak perempuan yang dinikahi oleh seorang laki-laki yang soleh. Selebihnya saya tidak melihat. Ternyata bukan al-unuf, bukan keras, ya. Tapi bagaimana kadang bagaimana trust ditimbulkan, kasih sayang, ya. Karena anak ini merasa, oh iya ya, saya ini harus membahagiakan orang tua saya. Ya, dan itu ternyata punya hasil yang bagus ya. Dan dari sini kemudian tarbiyatul aulad babun min abwabi qurbin ilallahi taala ya, wa hiya minad din. Ya, dan ini adalah merupakan perkara agama. Saya ingat dulu waktu berangkat haji tahun 2006 atau 2005 saya lupa ya, itu yang pertama ya, mungkin di 2006 ya. Saya ketemu dengan seseorang waktu itu, dia menjual satu Toyota Innova, berarti kalau sekarang sekitar 300-400 juta. Saya bilang, Pak Haji ini teman saya orang Kalimantan, ya, Pak Haji, ngapain dijual mobilnya waktu itu? Buat anak saya sekolah. Wah, masuk sekolah sampai harus jual mobil waktu itu kira-kira 150 juta ya harganya di tahun itu. Ya tahun sekarang mungkin kira-kira sekitar 300-an lah gitu ya. Untuk menyekolahkan anaknya. Dan beliau bilang ya, nama Pak Hajinya itu Pak Haji Faidil Ham ya. Dia bilang anak itu investasi kita. Kalau dia soleh sampai ke liang kubur pun kita akan dapat rewardnya dari keberhasilan kita mendidik anak. Masya Allah. Oh, itulah yang kemudian, ternyata seharga ratusan juta itu nggak akan ada apa-apanya. Apabila dibandingkan awaladin soleh yad'ulahu, anak soleh cuma bisa doa aja, itu udah bisa menjadi investasi seorang ayahanda bunda, ya kan? Nah, makanya dari sini tarbiyatul aulad babun min abwabi qurbin ilallah wa hiya minad din. Ini adalah agama. Ya, nggak bisa seseorang menjadi saleh li nafsihi, saleh secara pribadi, wa ghairu muslihin li auladihi, atau wa ghairu muslihin li auladihi au ghairihi. Ya, kalau dia tidak menjadi muslih. Ya, ngomong-ngomong muslih, saya punya dosen dulu waktu di Ma'hadil Ulum Al-Islamiyah wal Arabiyah di Jakarta. Ya, Dr. Musli Abdul Karim LCMA. Beliau sempat ngasih tip ke kita bagaimana cara bangunin anak sholat subuh. Iya. Beliau itu dia bilang diusap, kemudian lama-lama tangannya dipegang, diajak main panco, kemudian digendong sampai ke masjid, dan itu dilakukan oleh adik saya, ya. Dan alhamdulillah adik saya yang umurnya jauh itu anaknya sudah ada yang hafiz dan mereka terbiasa sholat subuh di masjid. Ini mungkin kadang-kadang saya termasuk orang yang bilang kasihan lah, biarin dia tidur dulu gitu. Dan ternyata itu adalah tarbiyah yang sesungguhnya awal harus kita lakukan gitu ya. Dan
Ada lagi di Pontianak ya, salah satu dosen saya dulu ya, Dr. Harjani Hepni LCMA. Kalau nggak salah di IAIN Pontianak beliau ya. Berapa kali saya ceramah ke sana. Yang sangat dahsyat itu beliau mendidik anak-anaknya sampai hafiz Quran sendiri. Jadi qoblal fajar, kalau sekarang subuh tuh jam 4, udah 4.14 ya, kemarin sempat 4:05. Saya nggak, kalau Makassar saya nggak tahu pas waktunya yang sekarang ya. Kemudian daerah-daerah yang lain saya nggak tahu. Misalnya kalau subuh jam 4, dia jam 3 tuh setiap hari anak itu selalu setoran. Ya Allah, betapa itu juhdun kabir, ya, sesuatu perjuangan yang sangat luar biasa. Dan kalau anak kita sendiri yang mendidik itu nggak banyak itu orang yang bisa melakukan hal itu. Ya, beliau juga punya tips bagaimana kemudian, ayo, kemarin malahan sempat juara MTQ Hifzil Quran terakhir Musabaqah di Sumatera Barat. Itu putranya Dr. Kiai Haji Harjani Hepni LCMA. Ya, itu juara kemarin di MTQ Sumbar, Masya Allah. Itu yang sangat luar biasa. Kalau tangan kita sendiri, karena pastinya beliau sangat memahami, dan ini mungkin juga menjadi pelajaran buat saya karena saya juga masih ada anak-anak yang insya Allah gitu ya. Anak saya nomor 4, nomor 5, nomor 6 ya, ini juga sedang terus saya bina gitu. Terus ada satu cucu juga dari sekarang yang dengan kecerdasannya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan dia juga bisa menjadi ahlullah wa khassatuh, keluarganya Allah dan orang yang spesial di mata Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kita juga dapatkan Nabi Ibrahim. Siapa sih yang nggak kenal Nabiullah Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah ya, meminta anak, Rabbi habli minas sholihin. Ya. Nah, makanya berarti ada kekhawatiran juga dong, gitu ya kan, kalau anak kita itu tidak menjadi anak yang saleh. Ya. Kemudian kita juga dapatkan bahwa harta dan anak adalah fitnah. Ini memang ujian, gitu. Makanya sangat penting banget nih kita mentarbiyah mereka. Udah ada perintahnya, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya, kemudian juga ada contohnya dari para anbiya ya. Dan saya kalau ketemu Mamah Dedeh, beliau selalu nih nyampain hal ini. Anak itu ada 4 model kata dia. Jadi musuh, jadi fitnah, itu yang paling ngeri. Yang kedua, yang ketiga keempat jadi zinatul hayatid dunia, sama jadi qurrata a'yun puncaknya. Jadi kalau jadi musuh atau fitnah, dan sampai sekarang ternyata masih aja ada anak yang menggugat orang tuanya. Malah kemarin belum lama di Aceh kan, ya, seorang anak mengusir orang tuanya dari rumahnya. Itu bukan sesuatu yang mengawang-awang gitu ya, sesuatu yang sampai sekarang masih terjadi gitu kan. Wah, inilah ya kita mengatakan shadaqallahul azim ya. Kalau ayat ini kita baca, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jadi jelas aduwwan lakum fahdharuhum. Ya, maka kita harus mewaspadainya, berhati-hati terhadap mereka. Ya, kemudian di bawahnya innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Jadi ada musuh, ada fitnah. Ini dua-duanya naudzubillah min zalik. Dan yang mantap itu ya, selain dari ini Al-Furqan 74 adalah dalam surat Al-Kahfi. Mungkin tadi sudah baca tuh, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Jadi ada zinatul hayatid dunya, anak jadi perhiasan. Apalagi kalau sukses, orang tua ngambil rapot nih, anaknya nilainya bagus. Wah, itu rapot nggak ditutup tuh, dibuka aja begini. Sepanjang perjalanan orang nanya, bagaimana rapot anaknya Pak? Ini alhamdulillah 9 semua, bangga kita. Zinatul hayatid dunya, ya kan? Tapi kalau anak kita nilainya di bawah 5, mungkin orang tua ngambil rapot itu, rapotnya buru-buru diremes langsung dimakan gitu kan, supaya nggak ada yang nanya orang gitu ya.
Nah ini kemudian ada juga doa Al-Furqan 74. Ini sebetulnya saya punya buku, judulnya Booking Kamar di Surga, yaitu ini juga ayat ini juga dibahas ya. Karena di ayat 75-nya kalau nggak salah itu ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Dan sebelumnya ada ayat ini nih. Ini adalah doa yang diajarkan Quran. Ya, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sadaqallah. Jadi di sini katakan ya, dalam doa ini kita selalu minta hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Nah, ini sesuai dengan tema kita bagaimana mendidik anak menjadi qurrata a'yun. Ya. Nah, masuk kemudian Tarbiyatul Aulad fil Islam, saya ambil dari satu buku ya. Tarbiyatul Abna fil Islam, juga ada Tarbiyatul Aulad yang ditulis oleh oleh Syekh Abdullah Nasir Ulwan ya. Kemudian saya ambil ringkas aja ya, karena apalagi lewat virtual kayak gini nih, ngaji nih nggak usah lama-lama gitu ya. Karena kuotanya banyak gitu kan, dan juga kadang-kadang gangguan sinyal ya. Mudah-mudahan ini komunitas ini Haromain ya, komunitas Haromain ini memang saya juga dapat informasi orang di sini udah soleh-soleha semua di komunitas Haromain ini ya kan. Makanya ceramah di sini nggak usah lama-lama insya Allah ya kan. Jadi Tarbiyatul Aulad fil Islam ini 5 poin ya yang mau saya sampaikan. Ya. Ringkas. Jadi yang pertama Al-Hadi huwallah. Bagaimana menciptakan anak-anak jadi qurrata a'yun? Poin yang pertama Al-Hadi huwallah. Ya, bahwa yang memberikan petunjuk kepada manusia itu cuma Allah. Ingat kisah Nuh, kisah Yusuf. Iya. Pasti Nabi Nuh lebih baiklah dari kita. Nggak mungkin gitu. Sampai diabadikan surat Nuh dalam Quran, ya kan? Ya, sampai diabadikan ada surat yang ke-72 ya kalau nggak salah surat Nuh itu. Ya, inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun adzim. Ada surat Nuh. Ya anaknya aja begitu dibilang ya bunayya kam ma'ana. Wahai anakku ayo sini. Ya bahasa kitanya come to papa, ayo sini datang. Anaknya bilang, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan naik ke gunung. Nggak mau ikut bapak. Masya Allah. Seorang nabi. Seorang yang disebut di dalam Al-Quran. Nama Nuh. Itu nggak sembarangan orang namanya ada di Quran. Waduh, kita aja kalau misalnya presiden sambutan nama kita disebut. Waduh, udah bangganya luar biasa ini. Sosok manusia, Nabi Allah. Ya. Jadi uji anaknya sendiri nggak mau ikut. Kemudian compare with the Yusuf story. Ya. Kalau ininya nih, the opposite ya. Kisah Yusuf. Yusuf itu dididik sama orang tuanya nggak sih? Nggak dididik sama orang tuanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf masih kecil aja udah dibuang ke sumur, diambil sayyara, diambil kita dijual nih bisamanin baksin, kita jual dengan harga yang mahal. Kemudian masuk penjara. Tapi kemudian bisa jadi menteri. Ya, siapa yang memberikan hidayah? Siapa yang memberi petunjuk? Nomor 1, Al-Hadi huwallah. Yang memberikan petunjuk adalah Allah. Maka saya mau, ini susunannya saya mau robah dikit nih. Dari Al-Hadi huwallah. Ya. Dari yang memberikan hidayah itu adalah Allah.
Dan ayat menyebutkan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kita nggak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kita cintai. Surat berapa tuh Ustaz ya? Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Kita nggak bisa ngasih petunjuk. Nah, ini juga yang Al-Kahfi ayat 18 kan? Itu ada tuh, ya. Ayat 17-nya ya di situ ya. Ini kisahnya Ashabul Kahfi ini. Ya. May yahdillah fahuwal muhtadi. Fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Jelas siapa yang disesatkan Allah nggak ada yang bisa ngasih petunjuk dan sebaliknya. Nah, jadi dari yang memberikan petunjuk itu adalah Allah. Saya langsung ke loncat nomor 3 nih. Susunannya saya lupa benerin. Ad-du'a lil aulad. Kalau tahu yang memberikan hidayah itu adalah Allah, banyak doain anak kita. Baca tuh yang tadi. Rabbi habli minas sholihin. Ya. Kemudian juga kita misalnya Nabi Ibrahim aja sampai doa Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Seorang Nabiullah Ibrahim doain anaknya yang Nabi juga supaya dijadikan sebagai orang yang mendirikan sholat. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, dan juga anakku, nggak buat doa sendiri. Makanya dari nomor 1 saya loncat ke 3, ad-du'a lil aulad. Lil aulad artinya doa yang baik. La alal aulad, karena nanti di belakang nih ada hadisnya. Nih, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum. Da'a ala artinya doa yang jelek. Kalau da'ali itu doa yang bagus. Jangan doain yang jelek buat dirimu sendiri. Jangan doain jelek buat anak-anakmu. Jangan doain jelek buat bahkan harta kita. Orang-orang yang bantu kita. Kita naik kendaraan nih mogok. Nggak boleh tuh sambil ditendang. Nih dasar mobil jelek. Itu nggak boleh juga. Ya, apalagi anak. Wah, orang tua bilang, kamu anak siapa sih? Lah, dia lupa orang anaknya dia, ya kan gitu. Emang orang kadang-kadang suka lupa ya sama anaknya. Waktu lelabi aja kan, anak siapa ya, padahal anaknya dia gitu kan gitu. Ya, makanya poin 1, kemudian saya loncat ke 3, ad-du'a lil aulad. Banyak doain yang bagus. Setelah itu para nabi contohnya. Ya, mau jadi orang yang mendirikan sholat aja, doain wa min dzurriyyati, anak keturunanku juga gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya bisa nih lanjut ke 4 ya, at-ta'amul halal. Ya, karena kalau makanannya enggak halal, kita tahu tuh an-naru aula biha. Neraka lebih berhak untuk memakan jasadnya. Ya, jadi kalau jasadnya calon neraka, pasti susah tuh ditarbiyahnya tuh. Ya, pasti berat itu, gitu ya. Makanya ya para sahabat ridwanullah alaihi, ya. Kemudian juga istri-istri mereka gimana sih berpesan, ya kami siap lapar, tapi jangan bawa pulang harta yang haram ke dalam rumah ini, gitu. Ya, dan boleh tuh kita lihat coba deh An-Nahl surat yang ke-16 ayat 114 tuh. Saya lupa nih. Saat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Saya ingat nih dulu waktu baca ayat ini, karena di ujungnya ada in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, kebetulan ada teman saya di S2 PTIQ yang nulis juga. Ada munasabah akhir ayat itu dengan awal ayatnya. Saya nggak tahu udah selesai apa belum ya. Tapi kalau kita lihat ayat in kuntum iyyahu ta'budun, ini dulu salah satu guru saya mengatakan, jadi kalau orang itu mau enak ibadah, dia harus makanannya halal gitu. Ya.
Jadi badanan hayyinan layyinan bi taatillah. Jadi kayaknya enak aja tuh anak ngaji, tuh anak sekolah, dipakai ibadah karena badannya diberikan giza. Giza tuh ya di feeding, dikasih makanan dengan makanan yang halal gitu ya. Nah, dari at-ta'amul halal saya masuk nih poin yang 2 belum dibahas sama poin yang kelima. Ini hampir mirip nih, al-qudwah al-hasanah. Saya ingat dulu, saya bapak saya nggak pernah nyuruh saya sholat gitu kan. Tapi saya lihat dia ke masjid. Ternyata itu lebih berbekas gitu. Dia ke masjid, kita pakai sarung, ikut juga nyusul gitu. Kadang-kadang perbuatan itu lebih membekas, ya apa istilahnya tuh lisanul hal itu lebih tajam daripada lisan al-maqal ya. Jadi dari apa yang diucapkan sama yang dilihat gitu. Kayak itulah kalau ada training ice breaking misalnya kan, coba pegang hidung gitu kan, coba pegang kuping gitu kan. Orang pasti begitu, coba pegang dagu, orang semua ke sini gitu. Padahal yang dibilang kan pegang dagu. Tapi begitu coba pegang dagu, karena yang dipegang adalah jidatnya gitu kan. Orang banyak yang pada megang gini. Ini membuktikan bahwa sesuatu yang dicontohkan itu lebih mengena ketimbang sesuatu yang dikatakan. Gitu ya. Kadang ada beberapa orang tua gitu ya, ajak anaknya sholat Jumat, kemudian pas kotak amal liwat itu diberikan sama anaknya, atau sengaja anaknya supaya ngelihat atau dikasih barengan supaya dia juga ikut. Dan itu adalah bagian dari tarbiyah dengan qudwatun hasanah. Ya kalau Al-Azhar 21, 3321 ini memang Rasul kan memang jadi qudwah. Ya, Rasulullah itu suruh orang ngangkat berat, beliau ngangkat berat. Ya, di dalam perang Khandaq ya kan. Suruh orang puasa, suruh orang lapar ya kan. Nabi ternyata ya lebih lapar dari mereka kan gitu. Saat orang curhat, ya Rasulullah kita ini udah lapar. Nabi sabar. Ya jangan sabar-sabar aja. Begitu dilihat ikatan perut Nabi itu dengan ganjelan batu yang lebih besar daripada apa yang diganjalkan kepada mereka. Jadi al-qudwah al-hasanah. Kemudian yang terakhir ya, atharu sholahil walidain fi tarbiyatil abna. Ternyata kesolehan orang tua itu sangat berpengaruh kepada kesolehan anak. Kalau anak kita mau jadi qurrata a'yun, ya kita juga harus jadi orang tua yang ya dalam doa kan kita minta juga pasangan hidup kita jadi qurrata a'yun juga gitu. Sehingga dia akan menularkan atau melahirkan anak-anak yang qurrata a'yun juga. Ya penenang jiwa, penentram hati gitu kan. Nah, ini ternyata atharu sholahil walidain fi tarbiyatil abna ya begitu luar biasa. Ayah ibu yang soleh itu akan sangat berbekas. Ini kan kalau Al-Kahfi 82 itu kan tentang anak yatim yang bahkan hartanya aja masih terjaga tuh. Padahal bapak ibunya udah pergi tuh. Yang fa'amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Ada kata wa kana abuhuma salihah. Ya, sehingga bapak ibu yang salehah itu pengaruhnya, aura positifnya tuh akan meliputi anak. Ya, dan saya dulu waktu haji ketemu sama seorang, dia bilang bisa jadi kita sekarang seperti ini karena doa orang tua kita dulu. Dia baca Rabbana hab lana min azwajina, kita jadi kayak begini alhamdulillah dengan izin Allah. Ya. Dan ya ayo kalau kita pengen anak-anak kita baik, ya kita bisa berangkat juga dari sini, kita solehkan diri kita. Anak kita pengen banyak baca Quran, ya kita juga berusaha untuk itu gitu. Karena nggak bisa tuh, ya nggak bisa pincang. Kalaupun bisa, itu anomali gitu, sesuatu yang tidak, ya sesuatu yang menyimpang malahan gitu kan. Mungkin aja kan anak perampok kemudian jadi ustadz tuh bisa aja gitu kan. Anak seorang maaf ya mungkin pelacur misalnya itu bisa jadi seorang alim, bisa aja seorang yang soleh mungkin, tapi itu anomali kan, umumnya gitu kan. Hereditas menurut
Gregor Johann Mendel tahun 1822 sampai 1884 kalau nggak salah ya, teori hereditas, bahwa kita ini kan 50% bapak, 50% ibu. Ya, kalau bapak ibunya kayak gitu ya anaknya nggak jauh-jauh lagi dari itu. Ya, jadi kira-kira itu kali ya yang bisa saya bagikan. Ini sangat simpel banget sesungguhnya. Cuman memang prakteknya ini yang yahtaju ila juhdin kabir minal aba wal ummahat. Ya, inilah yang membutuhkan kerja keras kita sesungguhnya. Tapi nggak ada yang susah kalau kita menikmati gitu. Kadang ada orang yang menikmati seninya gitu. Sesuatu kalau dari awal kita udah anggap susah, makanya berat itu. Ya. Kalau Cing Abdel bilang katanya, seberat apapun beban yang kita bawa terasa ringan kalau kita nggak pikul katanya. Ya kalau kita nggak pikul emang terasa ringan, tapi kalau kita pikul tetap aja berat gitu kan. Dan sesuatu yang berat itulah yang akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah, kita kalau pulang nanti anak-anak kita doain kita, itu jadi jaminan kok amal yang nggak akan putus. Ya, maka karena dia adalah merupakan amal yang nggak akan putus, maka kita akan berusaha, berupaya mengeluarkan sekuat tenaga supaya mereka jadi anak-anak yang soleh-soleh. Itu Ustaz, ya. Ustadz Rahmat Hidayat ya, dan Ustadz Sarwandi, terima kasih ilmunya juga apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita. Masya Allah. Saya kembali ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah Ustaz. Barakallah Ustaz. Masya Allah, ilmunya begitu luar biasa Ustaz. Semoga ini menjadi kurikulum yang bisa dikonsistenkan untuk ayahanda dan ibunda kita dalam mendidik anak yang qurrata a'yun, insya Allah Ustaz. Amin. Sama barengan. Amin. Kita bareng-bareng ya. Luar biasa Ustaz. Daging ilmunya Ustaz. Daging semua Ustaz. Masya Allah. Hingga insya Allah pengamalannya nanti Ustaz. Mohon doakan kami untuk ayahanda dan ibunda yang ikut membersamai kegiatan kita pada malam ini Ustaz. Semoga ini saya lihat dari istiqomah Ustaz. Amin. Saya lihat dari banyak tempat ini, dari Palu ya. Dari Palu. Iya, Masya Allah. Dari Makassar. Iya. Iya. Ustaz, kita masuk ke sesi tanya jawab Ustaz. Ini gimana sih? Kita buka sesi tanya jawab 1-3 orang. Kita kumpulkan dulu pertanyaan Ustaz, baru kemudian kita jawab atau? Ya boleh. Nanti kita bisa bagi 2 jawabannya dengan Ustadz Sarwandi. Siap Ustaz aja. saya nyimak terusin Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Kita kan mau bergabung dalam komunitas bisnisnya juga nih ya kan. Masya Allah Ustaz. Barakallah Ustaz. Amin. Wa fikum barakallah. Ya, ke Mas Nuris. Ini dari Malang ini Ustaz. Ini mitra kami ya, Masya Allah juga nih. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini bisa bertemu dengan para ahli ilmu di dalam forum ini. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Jadi selama ini kalau saya melihat Ustadz Subhi hanya di media televisi, walaupun ini media ini ya, tapi alhamdulillah bisa komunikasi secara langsung ya Ustadz. Masya Allah. Saya tertarik yang tadi disampaikan terkait dengan seperti yang Nabi Yusuf ya, bahwasanya Nabi Yusuf itu mulai dari kecil, kemudian ya kalau dalam perjalanan kehidupannya dibilang sengsara, ya sengsara, ya sudah dikucilkan sama saudara-saudaranya, dibuang,
dibeli sama saudagar, akhirnya masuk ke dalam satu istana itu pun juga masih masih difitnah, Masya Allah ya. Jadi sebenarnya poinnya saya lebih di situ bahwasanya peran Nabi Yakub ya sebagai ayahanda beliau ya ternyata memang cukup luar biasa sekali, sehingga ketika saat dia di istana sampai dibujuk untuk melakukan sesuatu hal yang tercela, dalam benak mata Nabi Yusuf, di depan matanya itu adalah teringat sosok ayahandanya ya, yang ketika kecil selalu mengajak dialog seperti itu, Ustaz. Ya. Jadi selalu yang di depan matanya itu hanya ayahandanya yang ini ya, yang ketika itu dalam bayang-bayangannya pernah ayahandanya itu kecewa dan menunjukkan kekecewaan di depan Nabi Yusuf. Ya, jadi itu yang diingat. Wah, kalau ini saya melakukan seperti ini pasti ayahanda saya yang sangat kecewa sekali. Nah, sebenarnya kalau melihat dari sisi itu, peran ayah ya dalam mendidik anak untuk menjadi qurrata a'yun itu harus bagaimana, Ustaz? Ya, mungkin ya itu pertanyaan simpel, tapi mungkin saya membawanya nggak tahu ya atau mungkin begini ya. Muhammad Al-Fatih dia dididik juga dari seorang ayah yang benar-benar tegas sekali ya. Nah, akhirnya menonjolkan sosok Muhammad Al-Fatih yang benar-benar kuat. Bayangkan di usia 18 tahun sudah menjadi panglima ya. Tapi mungkin saat ini kita usia 23 baru lulus kuliah ya. Ya, mungkin ya semacam itu. Nah, itulah mungkin di situ Ustaz pertanyaannya, bagaimana sebenarnya peran, kalau karena saya sebagai seorang ayah, peran ayah itu terhadap anak bagaimana, Ustaz? Mungkin itu. Iya. Baik, Masya Allah. Jadi ini tambahannya, memang kalau Nabi Yusuf sih, pertama dia kan Nabi Allah, ya. Yang kedua, saya setuju juga tuh tadi ya, karena ada kebersamaan ya. Saat misalnya kalau kita lihat surat Yusuf, ya, ini ada pertanyaan nih. Ya, saat wa iz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ini saat Nabi Yusuf berkata kepada bapaknya tentang mimpinya, ini ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara li sajidin ra'aituhum li sajidin. Ini ada pertanyaan, apakah waktu Yusuf atau Nabi Yusuf bermimpi ini, beliau tuh sudah tahu takwilnya apa belum? Dan apakah bapaknya juga tahu takwil mimpi ini? Waktu pertama, iya nih, udah tahu belum ya? Ya kalau dari sisi lugawi, kalau dari sisi bahasa, kita mendapatkan kalau Ustadz Nuris, Nabi Yusuf Nabi Yusufnya udah tahu apa enggak mimpinya itu, takwilnya? Ya, insya Allah sudah tahu karena memang beliau adalah Nabiullah. Ya, tapi kalau dilihat dari bahasa, susunan katanya, kalau secara lugawi, dia itu sudah tahu dari kalimat ra'aituhum li sajidin. Sajidin itu kan digunakan untuk jamak mudzakkar salim, untuk orang dalam bentuk jamak. Kalau kaukab, syams, qamar itu kan jamak yang tidak berakal.
Mestinya dia tidak menggunakan kata sajidin. Ya ini kalau secara lugawi menunjukkan bahwa sesungguhnya Nabi Yusuf itu udah tahu. Dan dia menggambarkan ahada asyara kaukaban itu sebagai saudara-saudaranya. Kemudian wasyamsa itu bapaknya. Wal qamar itu ibunya. Ra'aituhum li sajidin. Jadi sebenarnya udah tahu. Dan bapaknya udah tahu belum takwil mimpi waktu Yusuf mengatakan seperti ini? Ustadz Nuris, udah tahu belum bapaknya waktu Nabi Yusuf bilang begini? Dari sisi bahasa. Ya, insya Allah udah tahu ya kalau seperti Dari mana taunya? Ya ini. Ini makanya saya juga seneng banget kalau dari sisi lugawi udah tahu karena bapaknya bilang la taqsus ru'yak. Jangan kau ceritakan mimpimu. Itu cukup menjadi isyarat bahwa bapaknya udah tahu. Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Langsung jangan ceritain sama saudaramu karena maksud dari ahada asyara kaukaban itu adalah saudara-saudaranya. Ya kan? Fayakidulah kekaidan, maka dia akan hasad kepadamu. Dan saya setuju ini peranan ayah menjawab yang tadi. Jadi problem solving, jadi problem solver, ya kan? Sekarang banyak anak-anak lebih dekat sama temennya ketimbang sama ayah ibunya. Mungkin ayahnya terlalu sibuk, anaknya begitu deketin. Misalnya, Abi, ayah, aduh sana deh, bapak lagi sibuk ini. Ya, kamu jangan nyangka bapak ini ada di rumah tuh bapak nggak kerja. Bapak ini work from home, tahu nggak? Ini kerjaan di laptop numpuk. Udah jangan banyak tanya. Ya kamu belajar aja sana sama mama ya kan. Kalau kita lihat di sini Nabi Yusuf berdialog sangat sangat dekat dengan ayahnya. Ya kan? Dan saling memahami kalau kita lihat. Ya, maka walaupun kebersamaannya tidak panjang, ya inilah mungkin ya. Selanjutnya memang ada doa tadi poin nomor 2 ya. Kan ya Pak bapaknya tuh nangis terus ya kan. Pas Sobrun Jamil nangis doain terus sehingga doa itu memimpin anaknya. Ya kan? Di samping ya memang dia seorang nabi. Ya intahal kalam deh selesai deh pembicaraan kalau dia bicara seorang nabi gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sini ya bisa kita pahami ini kan ada sebuah dialog ya sebelum terjadi atau sebelum adanya kejadian pengasingan Nabi Yusuf. Ya. Kayak sebetulnya mereka dusta itu ayahnya udah tahu. Ya, karena waktu ngomong kan begitu. Ayah nggak bakalan percaya walaupun kami ini benar gitu kan gitu. Berarti dari situ aja udah tahu gitu kan dan itulah konsekuensi dari mimpi itu gitu kan nggak diceritain aja mereka fayakidulah kekaidan mereka itu hasad bikin tipu daya gitu. Cuma memang dalam poin ini di samping memang inilah saya mencoba ya bahwa peranan ayah Luqman juga ya dalam surat Luqman kan wa id qala Luqmanu libnihi ya bunayya itu kan ya bunayya ya bunayya ya bunayya ya bunayya ya bunayya itu. Ya, ada sih orang yang bilang, ya kalau nggak salah Ustadz Salim Afillah tuh, dia bilang, kenapa di dalam surat Luqman di sini yang disuruh gacor laki-laki atau bapak? Ya karena kebanyakan bapak-bapak tuh nggak banyak ngomong gitu. Kalau ibu-ibu nggak usah ditanya itu. Wah, tahu ya, ini kamu begini, habis ini kamu, ya biasa tuh instruksi begitu dari ibu-ibu tuh biasa. Tapi bapak punya peranan juga, paling tidak tadi ya, ini dari 2 ayat ini di surat Yusuf, bapaknya curhat anak kepada bapaknya, kemudian bapaknya juga memberikan semacam solusi way out dari problem yang dihadapi gitu kan. Dan kemudian selepas dia tidak bersama lagi, itu pasti kebersamaan dalam hatinya. Orang bajunya waktu dikirim aja kan, begitu dikirim bajunya ini larih Yusuf, saya cium baunya Yusuf gitu. Sampai baunya aja seorang ayah kenal. Ya kita belum tentu nih mengenal bau anak kita masing-masing gitu karena anak kita baunya tuh beda-beda juga ternyata. Ya mungkin sifatnya ya nggak melulu harus baunya kan sifatnya karakternya
Seorang ayah sampai mengenal ajiduri Yusuf. Aku mencium bau Yusuf, gitu kan. Ini kan berarti orang yang kenal banget ya kan. Kayak istri saya tuh, kalau saya bawa mobil atau saya bawa motor, dia tahu cara saya tuh kalau datang. Ya kan orang ada yang ngegas gitu, ada yang gimana, cara narik gas. Orang tuh kalau deket tuh pasti paham. Gitu. Ah, ini pasti suamiku. Oh, kalau yang datang begini, cara buka pintunya, anakku nih. Yang nomor 3 begitu kalau buka. Anak saya nomor 1 karakternya beda. Ya kan? Dari jauh dia udah teriak-teriak. Umi, misalnya kan. Ya, makan misalnya kan gitu deh dari jauh. Karakter. Nah, orang ayah tuh di samping membuka link komunikasi juga dia memahami sesungguhnya anaknya nih di sini nih karena dia baunya aja ketahuan gitu kan. Oh, kita belum tentu bisa membau ya kan anak-anak kita. Mungkin itu kali ya Ustadz ya. Peranan kita tuh sangat besar dari surat Yusuf dan tadi surat Luqman juga ya. Nasihat itu kan anishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa ya terus sampai wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha, jangan kamu sombong, jangan berjalan di muka bumi dengan ini ya kan. Terus juga suruh sholat di dalamnya perintah kan ya. Nah, itu saya pikir peranan ayah yang sangat sentral. Kalau tadi Ustadz Sarwandi kan kita memang krisis nih, krisis ayah gitu kan. Dan ya ini mungkin menjawab. Ibu penting, ayah juga penting, apalagi kalau kedua-duanya bisa saling berkolaborasi. Ya. Itu Ustadz. Insya Allah ya. Kembali ke Ustadz Rahmat. Dan Masya Allah, Ustadz. Ini luar biasa sekali Ustadz dari storytelling Nabi Yusuf. Masya Allah. Ustadz Sarwandi, apakah masih ada waktu Ustadz? Kita buka lagi sesi tanya jawab Ustadz. Mungkin Ustadz Sarwandi mau menambahkan ya. Ya Ustadz, saya cukup menyimak aja Ustadz. Awan. Masya Allah. Tawadu. Ini Bu Eni tadi Ustadz Rahmat mau bertanya. Mungkin tadi, Bu Eni mau nambahkan jawaban yang tadi, silakan. Silakan Bu Eni. Bu Eni, ya. Silakan Bu Eni. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Makassar ini. Iya, Ustadz dari berarti suaranya Ustadz. Udah jam 10 di Makassar ya. Kental Ustadz ya, Masya Allah. Silakan Bu Eni, langsung saja Bu Eni. Apa pertanyaannya? Iya. Silakan Mi. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimana seorang ayah mengajak anaknya untuk atau membangunkan anaknya untuk rajin sholat subuh. Perilaku seorang ayah itu seperti bagaimana, Ustadz? Ya. Tadi sempat saya sebut ya dosen saya, guru saya, Dr. K. Haji Harzani Hebni LCMA, Dr. K. Haji Musleh Abdul Karim LCMA. Ya beliau ya bahkan qabla al-fajr ya, sebelum fajar tuh bisa menyimak anaknya tuh membaca masing-masing 1 juz, itu dahsyat sekali. Ya, ini bukan sholat subuh loh, ya kan? Qoblal fajr. Dan saya juga menyaksikan amaliyah adik ipar saya, dia menikah dengan adik kandung saya, namanya Ustadz Munawwar, MAG, ya, MA beliau dari UIN Syarif Hidayatullah. Dia itu selalu membangunkan anaknya, kemudian digendong walaupun ngantuk dari balita, ya kan, digendong, dan sekarang jadi kayak terbiasa. Dan saya ingat kita kalau mau bikin bonsai itu dari pohon kecil. Yes, kalau pohon beringin yang udah besar, mau kemana Pak? Saya mau bikin bonsai pohon beringin itu. Waduh, payah gitu. Untuk meluruskan ranting yang sudah kokoh itu.
rasanya mustahil. Tapi kalau masih ranting-ranting kecil, kita pakai kawat, kita lekuk ke atas, kita ke samping, bentuk begini, bentuk begitu, semuanya masih sangat mungkin. Ya. Dan tadi dokter Musli itu kadang-kadang ya udah dia peluk anaknya, dia bangunin, dibasahin sama air wudhu, tangannya diajak panco. Saya ingat benar tuh beliau tuh. Oh, diajak panco begini kan, sampai kemudian digendong dibawa ke masjid. Ya Ustaz. Nah. Anak itu Ustaz, anak saya pribadi ada 4 cowok semua. Terus yang paling berat itu bangunnya itu pada saat sholat subuh. Iya, bukan saja anak ibu, anak kita semua kayaknya. Ya. Dan It's our problem ya. Ustaz, ya. Kalau tua sih Ustaz, ya alhamdulillah dari usia dia pintar niru ayahnya sholat itu alhamdulillah sudah kata orang-orang sih dengan kasat mata kan setiap harinya itu alhamdulillah tidak pernah bolong Ustaz. Jadi yang kedua saja yang agak ribet sama yang ketiga. Jadi kadang seorang ayah itu macam ini Ustaz, saya sering tanya ke abinya, jangan lengah, artinya jangan bosan. Anak itu kalau terpengaruh dengan main ke teman-temannya pasti lupa sholat. Ustaz. Iya, ya kita nggak boleh bosan tuh. Harus terus. Kalau ibu-ibu biasanya ya memang cerewetnya itu sudah fitrah gitu ya. Apa bahasa Makassarnya cerewet itu? Ya kan? Di sini tuh diminta bapak-bapaknya juga untuk gacor gitu ya. Artinya untuk ya seperti Luqman tadi ya, seperti juga Nabi Yusuf tadi. Ya kita sama-sama doalah mudah-mudahan anak-anak kita ya jadi qurrata a'yun, jadi penentram jiwa, penentram hati ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Betul, ada tambahan juga dari Ustaz Sarwandi. Iya, silakan Ustaz. Enggak Ustaz. Saya melihat ada pertanyaan lagi bagus nih. Mungkin lebih detail kata di sini. Mungkin Ustaz Rahmat boleh bacakan dari Nurul Azizah. Silakan Ustaz. Nurul Azizah ya. Oke. Ini lewat chat. Iya, Ustaz. Ya. Paling bawah ya, Ustaz. Ya, agak di atas sih. Agak awal-awal. Oh, awal-awal. Coba saya cek lagi, Ustaz ya. Ini ada jawaban dari Pak Dr. Abi Hasan nih. Kalau cerewet bahasa Makassarnya manena. Manena. Ya, Jazakallah, Dokter. Nurul Azizah, Ustaz ya, ini. Ya, Ini pertanyaan. Assalamualaikum. Izin bertanya, Ustaz. Maksud dari ayat anfusakum wa ahlikum naro, apakah ketika orang tua menyuruh untuk sholat sedangkan orang tua belum mengerjakannya, itu termasuk makna dari ayat itu ya, Ustaz? Ya, mau dia sholat mau enggak, ini ada kewajiban menjauhkan diri dan keluarga dari api neraka. Tapi memang alangkah tidak, ya keberhasilannya sangat kecil kalau orang tuanya sendiri tidak mengamalkan. Kalau pesan ayat kan lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Surat As-Saff ya, surat yang ke-61 ya. Lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu katakan apa-apa yang kamu tidak perbuat gitu. Kalau ada orang tua yang tidak mengerjakan tapi dia hanya menyuruh, itu biasanya bukan lagi masuk kuping kanan keluar kuping kiri, itu nggak masuk kuping, itu mental lagi gitu, karena itu tidak akan memberikan bekas. Tadi lisanul hal yang saya contohkan gitu, ada tiba-tiba anak kan kecenderungannya meniru. Coba ngomong apa aja anak kita akan niru. Ya, akan contoh. Ya.
Mungkin kayak burung beo ya, kita assalamualaikum, dia akan bilang assalamualaikum. Anak tuh begitu fitrahnya. Kita berangkat aja kemana dia mau ikut gitu kan. Kita ke masjid akhirnya dia diperkenalkan dengan satu tempat itu gitu. Itu yang disebut dengan pendidikan qudwah, pendidikan keteladanan. Ada nggak yang berhasil? Mungkin aja ada yang berhasil. Dia orang tuanya nggak sholat tapi memerintahkan anaknya sholat. Ya, misalnya seorang perempuan dia tidak pakai jilbab, mau anaknya berbusana muslimah, agak nanti akan ada ya kayak apa ya, kayak ada sesuatu yang mengganjal gitu. Wah, nggak cocok nih gitu kan. Tapi kalau dia memulai dari dirinya sendiri ya, itu biasanya wah ibu saya begini kok. Oh ayah saya benar kok begini gitu ya. Saya mau cerita pribadi gitu ya. Saya ingat gitu. Jakarta kan suka ada ronda malam tuh. Di pos ronda malam. Saya ingat itu saya masih belum sekolah waktu itu. Mungkin sekitar jam 12 malam saya terbangun dan nangis. Ya. Kemudian ayah saya lagi ronda. Di pos ronda itu kan biasa main catur. Ada yang kadang main kartu gitu ya. Jadi begitu saya nangis kemudian dibawa ngelihat ke pos ronda, orang tua sedang pegang kartu itu langsung dilempar dan sejak saat itu saya nggak pernah lagi lihat beliau megang kartu. Masya. Jadi mungkin ayah saya yang sekolahnya tidak tinggi itu dia tahu ini bakal dicontoh oleh anak saya. Itulah yang saya bilang pendidikan keteladanan dan itu sesuai gitu kan dengan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW, pendidikan qudwah itu. Gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, dari Makassar Ustaz. Ini Oh iya. Saya Mulyani dari Makassar. Saya pernah mendengar dalam sebuah hadis. Maaf Ustadz, saya lupa hadisnya katanya Ustadz. Riwayatnya. Di dalamnya itu Ustadz kurang lebih seingatnya katanya Ustadz, pengajaran seorang anak umur 0 sampai 7 tahun jadikan jadi raja, untuk anak umur 7 sampai 15 tahun jadikan menjadi seorang tahanan, dan untuk anak 15 ke atas menjadi teman orang tua. Apakah didikan seperti itu baik diterapkan atau bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, saya juga pernah baca sebuah buku yang kemudian mengutip keterangan ini, membagi menjadi fase 7 tahun, 7 tahun. 0 sampai 7 itu kan ya bagaimana orang tua itu mendirect dia, ya. Kemudian dari 7 sampai 15 itu jadikan dia asiran, ya, jadikan tawanan, ya. Artinya wah, disitulah penting dia sebelum masa sinul murahaqah, sebelum masa pubertas, ya dia sudah punya basic, ya yang kokoh. Ya, ntar kalau udah di atas itu, ya beda lagi tuh cara mendidiknya. Ya, saya ingat dulu ada artis Mas Pepeng, Allah yarham, ya. Beliau itu dulu punya waktu dalam satu kesempatan ya ngisi acara. Ya. Kalau udah di atas 15 tahun tuh udah bisa diajak ngobrol. Jadi kalau awal-awal kan anak nggak, apalagi 0 sampai 7 kan, apalagi dibuka wawasannya ya belum saatnya lah. Ya, dia dimuliakan, dididik mereka, dicium tadi ya kan, dipeluk dia. Kan kita ingat tuh ada riwayat waktu Nabi menggendong bayi kemudian pipis dan orang itu kemudian orang itu mengambil dari Rasulullah karena bikin mengotori Nabi SAW. Kemudian Nabi kan melarang dia. Ya pipis ini bisa dibersihin. Tapi cara kamu yang kasar dan keras kepada anak itu akan membekas. Bayangin itu ya, kan sangat luar biasa gitu.
Ya, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi kalau di sini layyin, lembut gitu kan. Hatta ya kita kadang-kadang nggak sadar, buang air kecil itu. Dan saya pernah ketemu sama anak yang pengguna narkoba, padahal dari keluarga kaya. Itu sebab awalnya, saya juga mohon ampun sama Allah, sebab awalnya itu adalah ayahnya menjanjikan dia beli bola, tapi nggak kunjung dibelikan. Itu kan simple, itu membekas. Dan kekecewaan itu kemudian sampai dia dewasa, Masya Allah. Ya pantaslah Nabi sampai begitu. Ya, rampasanmu, ya, mengambil anakmu dengan kasar itu akan, kalau membekas dia bahaya gitu kan, ketimbang air seni atau air pipis bayi, apalagi ya najisnya juga najis ringan bisa dibersihkan ya. Jadi seperti itu ya. Ya kalau sudah dewasa ini memang ada ya secara khusus nih membahas, ada bukunya juga tentang hal ini. Kalau udah 15 tahun ke atas ya, yang saya cerita tadi Mas Pepeng, dia bilang begini sama anaknya, Mas, ya, kamu nih anak yang paling besar, kalau nanti papa nggak ada. Jadi udah itu kan pembicaraan masalah tanggung jawab gitu ya. Kamu harus bisa protect your mother, ya kan, protect your brother, ya kan. Itu membuka, ya, ngomong begini sambil naik motor bareng. Saya juga riding sama anak-anak, kadang-kadang ngobrol begini. Ya kan, udah enggak ini lagi tuh, ya kan, buka wawasan dia, dengar pendapatnya dia gitu. Saya suka juga gitu riding sama mereka, naik motor, ngobrol, main futsal, main bulu tangkis misalnya kan, ajak ngobrol. Oh, saya perlu ngomong sama dia nih, gitu kan, maka kita tembus, sampein, gitu kan, karena dia sudah, kalau dianggap gitu ya, walaupun mungkin saja ini tentatif ya, artinya nggak semungkin sama, karena kan ada anak yang lebih lambat, ada anak yang ya orang tua lah anaknya. Kalau tadi kita lihat, kita tahu karakter, karena ada ngomongin dikit aja langsung pecah gitu kan. Tapi ada yang mentalnya baja. Buat orang yang kayak gini, kita treatmentnya juga masing-masing beda. Wallahu a'lam. Jadi gitu mungkin. Iya, sebenarnya Ustaz banyak sekali penanya Ustaz. Cuman kata Ustaz tadi, ya bisa jadi buku ini sama Ustaz. Siapa Ustaz? Afwan Ustaz. Perlu sinyal lagi bermasalah kayaknya Ustaz. Ayat ini atau hadis ini. Afwan Ustaz, sinyalnya ada sedikit masalah. Suaranya putus-putus. Oh iya, insya Allah gitu. Oh iya. Bisa diulang Ustaz, Afwan? Oke. Yang kalimat terakhir Ustaz, Afwan. Tes. Mulai hujan besar nih di Jakarta. Oh, pantas. Iya. Masya Allah. Ustaz Subki, kami lempar gitu ya. Masya Allah. Kami dari komunitas H2O ya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz, jazakallah khair. Ustadz, ya semoga ilmu dari Ustadz bisa menjadi amal jariah buat Ustadz dan juga menjadi amal jariah juga buat kami sebagai orang tua untuk meninggalkan generasi dan jejak terbaik di muka bumi ini. Kami tidak hanya ingin sekedar sukses dalam bisnis, tapi gagal dalam mendidik anak, apalagi meninggalkan generasi yang naudzubillah, semoga Allah menghindarkan kita dari itu semua. Amin. Kami dari komunitas sekali lagi mengucapkan terima kasih Ustaz. Afwan, boleh ditutup dengan doa Ustaz? Iya Ustaz.
Ya, ini kalau Jakarta sedang turun hujan, waktu mustajab berdoa adalah saat nuzulul ghaith, saat turun hujan, apalagi sekarang Lailatul Jum'ah, malam Jumat juga adalah merupakan Sayyidul Ayyam, ya, sebagaimana dalam kitab Tuhfatul Dzakirin disebutkan, ini adalah waktu mustajab untuk berdoa. Kita berdoa untuk anak-anak kita, mudah-mudahan mereka jadi qurrata ayun, ya, linajahihim jami'an, ya, wa afiyatihim wa sihhatihim, ya, li auladina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد النائمين حمد الشاكرين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك. Ya Allah, ampuni dosa kesalahan kami, terutamanya kezoliman kami terhadap anak-anak kami, putra-putri kami, ya Allah. Kekurangan kami di dalam mentarbiyah mereka, ya Allah. Berikan kami kekuatan, kesanggupan membimbing mereka, menjadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Dan supaya mereka menjadi anak-anak yang menjadi investasi kami, ya Allah. Karena idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salih yad'u lahu. Kami menginginkan kami punya amal jariah, punya ilmu yang manfaat yang kami bagikan, dan punya anak-anak yang soleh dan solehah, yang akan meningkatkan mungkin saja posisi kedudukan kami nanti di surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, berkahi pertemuan kami, berkahi komunitas kami, berkahi jamaah kami, ya Allah, yang sekarang ini bukan saja mengaji, tapi juga menginginkan ekonomi kami bangkit. Insya Allah kami mendapatkan ridho-Mu, ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, idfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassatan wa min sa'iril buldanil muslimin 'ammatan. Amin ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. والله الموفق إلى أقوام الطريق هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Itulah tadi penjabaran atau penyampaian dari Ustadz Subki mengenai tentang bagaimana mendidik anak yang qurrata ayun. Ya, insya Allah kita mendapatkan banyak kebaikan daripada ilmu yang disampaikan oleh beliau pada malam Jumat ini, malam yang penuh berkah ini. Dan ayahanda dan ibunda jangan lupa Al-Kahfi, ya. Ayahanda dan ibunda yang luar biasa yang sampai saat ini masih membersamai kami, sangat luar biasa sekali, ya. Semoga apa yang kita dapatkan dari Ustadz Subki itu bisa kita amalkan, karena sebaik-baik ilmu adalah yang bisa kita amalkan sebaik-baik ilmu adalah yang mampu kita amalkan, sebaik-baik teori adalah yang mampu kemudian kita praktekkan. Dan saya berdoa kepada Allah semoga ayahanda dan ibunda bisa mengamalkan dan mempraktekkan apa yang sudah disampaikan oleh guru besar kita Ustadz Subki Al-Buguri, insyaallah. Mungkin itu saja ayahanda dan ibunda. Ustadz Subki, makasih banyak Ustadz. Ayahanda dan ibunda, terima kasih sudah menjadi partisipan, menjadi peserta di kajian ini. Semoga bisa menjadi reward kebaikan, menjadi amal jariah buat Ustadz Subki, buat komunitas HDO, buat coach-coach kami yang berperan besar di PT HDO. Amin. Ya. Dari Ustadz. Ya, saya sudah buka mute-nya. Mungkin para peserta silakan untuk memberikan sapaan. Ya, pamit. Syukran Ustaz. Masya Allah. Syukran Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Syukran Ustaz. Terima kasih. Jazakallah khair Ustaz. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Baji-baji. Oh, baji-baji. Ya. Bisa tonji. Video ini dipersembahkan oleh Haromain, minyak terapi plus ruqyah.